Ketika manusia meninggalkan ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah, mereka akan terjerumus kepada salah satu di antara dua hal. Boleh jadi terjerumus kepada maksiat, atau terjerumus ke dalam sesuatu yang sifatnya mubahat. Ketika manusia tidak melakukan ubudiyah, penghambaan dirinya kepada Allah, dia tidak isi waktunya dengan ketaatan, maka dia akan terjerumus ke dalam salah satu di antara dua hal. Kalau tidak, dia terjerumusnya ke dalam maksiat, lawan dari ketaatan, lawan dari menghambakan diri kepada Allah, atau dia terjerumus ke dalam pekerjaan-pekerjaan mubah. Tidak ada pahala, tidak ada dosa, tidak menyebabkan dia diazab, tidak pula menyebabkan dia mendapatkan nikmat di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Contoh maksiat mungkin antum tahu. Contoh maksiat, manusia terjebak kepada maksiat, tidak mau sholat, akhirnya duduk di majelis-majelis yang penuh dengan maksiat. Tidak mau puasa Ramadan, akhirnya melanggar aturan Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Atau maksiat-maksiat lainnya yang mudah-mudahan semua kita sudah tahu, aneka ragam maksiat lawan daripada ketaatan. Atau masuk ke dalam hal yang mubah, sibuk mencari rezeki saja, sibuk mencari duit saja. Atau sibuk dengan sesuatu yang tak ada dosa dan tak ada pahala. Duduk bercengkrama, bercerita, tak ada dosa, tak ada pahala. Sibuk pergi ke sana, pergi ke sini, pergi ke sana, pergi kemari, tamasya, lihat gunung, lihat laut, lihat gunung sampai ke dalam-dalamnya, lihat laut sampai ke bawah-bawahnya, untuk hal yang sifatnya hanyalah tak ada dosa, tak ada pahala. Apabila terjerumusnya ke dalam maksiat, maka bahaya di akhirat menanti. Dan apabila terjerumusnya ke dalam mubahat, maka umurnya habis untuk sesuatu yang tidak mendatangkan kebaikan di kehidupan kedua. Umurnya habis untuk mendatangkan sesuatu yang tidak mendapatkan kebaikan di kehidupan kedua, yaitu akhirat. Sudah kita katakan pada pertemuan pertama ketika kita duduk di majelis ini pada malam pertama Ramadan, bahwa ubudiyah, penghambaan diri kita kepada Allah. Silakan yang sudah ada pertanyaan langsung. Anak isi materi karena pertanyaan belum datang. Apabila pertanyaan sudah datang, kita lanjutkan dengan menjawab pertanyaan. Iya, dari admin Asil TV juga belum ada yang mengirim. Kembali kita himbau kepada pemirsa Asil TV, bagi Anda yang ingin bertanya, silahkan tuliskan ke mungkin di bawah ini nomor yang tertera di layar kaca Anda. Sudah kita katakan pada pertemuan kita perdana pertama di malam pertama kita di Ramadan, bahwa ketika kita melakukan ketaatan demi ketaatan, ubudiyah, ini akan kita bawa ke alam akhirat. Dan ketika berbuah pahala dan pahala itu berbuah surga, akan dinikmati selama-lamanya. Maka apa yang kita lakukan daripada ubudiyah, penghambaan diri kita kepada Allah di dunia ini, itulah dia milik kita yang sesungguhnya. Itulah dia milik kita yang sesungguhnya.
Dan apa yang dikumpulkan oleh orang-orang daripada harta, kemudian telaah ini, telaah itu, habis dengan habisnya dunia, di akhirat tidak bermanfaat. Dan apa yang dilakukan oleh manusia daripada maksiat, kehancuran untuknya di akhirat. Dan kehancuran di akhirat terbagi dua, kehancuran untuk selama-lamanya, yaitu masuk neraka untuk selama-lamanya, atau kehancuran untuk batas waktu yang Allah tentukan. Dan di sini kita bisa melihat kemuliaan, kehebatan, pentingnya, urgensinya hidup ini untuk taat. Hidup untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kenapa? Karena itulah yang akan kita nikmati selama-lamanya, insya Allah, di surga Allah. Pertanyaan pertama, apa hukumnya membuka rumah makan di siang hari pada bulan Ramadan? Makan di siang hari, tidak berpuasa di siang hari Ramadan adalah maksiat. Semua kita tahu. Dan menolong orang berbuat maksiat adalah maksiat. Menolong orang berbuat maksiat adalah maksiat. Ini keadaannya ketika seorang sengaja membuka restoran di siang hari. Saya akan berpuasa, Ustadz, walaupun saya buka restoran. Naam, akan tetapi Anda membantu orang lain berbuat maksiat. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal 'udwan. Jangan kalian tolong menolonglah kalian di dalam kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong di dalam permusuhan dan dosa dan permusuhan. Dan ini termasuk tolong menolong dalam dosa. Ini termasuk tolong menolong dalam dosa. Apakah ada kemungkinan saya membuka restoran akan tetapi saya tidak berdosa? Asal Anda bisa pastikan yang makan di restoran Anda tersebut orang yang tidak wajib berpuasa. Bisa nggak? Apakah bisa Anda memastikan bahwa orang yang makan di restoran tersebut adalah orang yang sedang tidak wajib berpuasa? Contoh, wanita haid, wanita nifas, lelaki sakit, lelaki musafir. Ini orang-orang yang tidak wajib berpuasa. Wanita haid tak boleh berpuasa, wanita nifas tidak boleh berpuasa, wanita lelaki yang sedang sakit boleh baginya untuk tidak berpuasa. Faman kana minkum maridun aw ala safarin, boleh berbuka puasa, akan tetapi fa'iddatun min ayyamin ukhar, ganti pada hari yang lain yang bukan hari Ramadan. Boleh baginya tidak berpuasa. Musafir boleh baginya tidak berpuasa, baik laki-laki atau wanita. Bisakah kita memastikan bahwa orang yang makan dari restoran kita itu semuanya adalah ahlul a'dzar, orang yang boleh untuk tidak berpuasa atau punya udzur untuk tidak berpuasa di siang Ramadan? Sulit bagi kita untuk mengatakan di negeri yang seperti ini bahwa yang makan dari restoran kita adalah orang yang boleh berbuka puasa saja. Sulit sekali. Pertanyaan berikutnya, seiring juga, bagaimana kalau yang beli dari restoran kita orang kafir? Bagaimana kalau yang membeli dari restoran kita orang kafir? Apakah termasuk orang kafir beli makan siang dari restoran itu dan makan? Apakah kita termasuk berdosa? Ataukah orang kafir ini hukumnya masuk ke dalam hukum yang tadi, orang yang boleh baginya tidak berpuasa? Wanita haid, wanita nifas, lelaki dan wanita yang sedang sakit, lelaki yang wanita yang sedang safar. Maka kita katakan bahwa si kafir wajib berpuasa.
ketika dia tidak berpuasa, dia berdosa. Namun apabila dia berpuasa, belum mengucapkan syahadat, puasanya tak diterima. Maka orang kafir pada dasarnya punya kewajiban menjalankan syariat. Karena syariat yang Allah turunkan untuk seluruh manusia. Maka ketika dia tidak punya uzur, lalu kemudian dia tetap makan di siang hari, dia berdosa. Dia berdosa. Maka tidak boleh kita membuka restoran di siang hari. Ya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bissawab. Apa hukumnya menggosok gigi ketika puasa? Boleh. Boleh. Dan usahakan menggosok giginya tidak bersangatan seperti menggosok gigi biasa. Karena Rasulullah SAW berkumur-kumur ketika puasa. Namun ketika berpuasa, Rasulullah kumur-kumurnya tidak bersangatan, no. Tidak lama kumur-kumurnya. Maka kiaskan menggosok giginya kepada berkumur-kumur. Gosok gigi ringan saja, jangan terlalu parah gosok giginya. Karena yang membatalkan puasa adalah apabila menelan masuk ke dalam tenggorokan. Itu yang dia adalah kesalahan dan membatalkan puasa. Apabila hanya sampai ke lisan lalu dikeluarkan, maka itu tidak sampai membatalkan. Namun di saat berpuasa, Rasulullah SAW berkumur-kumur namun tidak bersangatan. Kita coba lihat pertanyaan pemirsa Asil TV. Apakah boleh kita mengatakan tentang Allah, tentang sifat Allah, Allah itu maha super? Usahakan ketika berbicara tentang Allah yang sesuai dengan argumentasi yang ada di dalam syariat saja. Usahakan seperti itu, agar kita tidak terjebak ke dalam kalimat-kalimat yang kita sendiri bingung. Allah maha kuasa atas segala sesuatu, dan Allah yang mengatakan innallaha ala kulli syai'in qadir. Maka kita gunakan kalimat kuasa. Allah maha kuasa, Allah maha kuat. Akan tetapi kalimat-kalimat yang tidak ada di dalam syariat, hendaknya kita berusaha menjauhinya. Ketika kita sholat sebagai makmum, apakah kita mesti mengikuti bacaan imam? Dilarang oleh Nabi SAW makmum membaca di belakang imam. Dilarang oleh Nabi kita SAW makmum membaca di belakang imam. Rasulullah SAW suatu hari sholat. Setelah sholat, Rasulullah berkata kepada para sahabat, apakah kalian tadi membaca di belakangku? Kata para sahabat, iya. Kata Nabi, la taf'alu, jangan kalian lakukan. Maka makmum tidak membaca di belakang imamnya. Tugas makmum adalah mendengar dengan seksama dan menghayati. Mendengar dengan seksama dan menghayati, bukan membaca di belakang imam. Mengamalkan firman Allah di dalam Al-Quran, فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Nah, kalau seandainya saya disuruh jadi imam di kampung, bagaimana caranya?
sementara mereka menyuruh kita untuk melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Apakah harus menolak untuk menjadi imam? Tapi kalau dibiarkan imam kampung saja, bacaannya tak ada yang benar. Kalau antum diminta untuk menjadi imam di kampung, alhamdulillah. Tapi katakan ke mereka, saya punya syarat. Saya punya syarat. Syaratnya begini. Saya maunya imamnya begini. Kalau bapak ibu setuju, jamaah kampung setuju, saya akan jadi imam. Gunakan keadaan antum yang diminta untuk membuat syarat. Karena orang yang diminta itu posisinya di atas. Maka kesempatan ketika mereka meminta, kita buat syarat. Mau, alhamdulillah. Mau, saya suka sekali diminta jadi imam, tapi saya punya syarat. Syaratnya begini. Kalau mereka setuju, alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi sarana untuk tegaknya sunnah di kampung. Wallahu a'lam. Apa hukumnya menjawab salam dari orang Islam yang masih bersyahadat akan tetapi tidak melakukan sholat 5 waktu? Jawab saja. Ya, jawab saja. Kenapa? Karena dia mengucapkan salam dan salam itu adalah kalimat yang mulia, maka kita jawab. Orang kafir saja mengucapkan salam dijawab juga, tapi jawabannya berbeda. Apalagi yang mengucapkannya seorang yang bersyahadat. Orang kafir kalau mengucapkan salam kepada kita, kita tidak jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak jawab begitu. Tapi jawabannya Waalaikum saja. Itu orang kafir. Apalagi kalau yang mengucapkannya orang yang bersyahadat. Apabila sudah selesai sholat tarawih dan witir berjamaah di masjid, apakah kita masih bisa sholat tahajud pada saat nanti malam sebelum sahur? Mana yang lebih afdol, tahajud atau tidak perlu tahajud? Ini pertanyaan sering sekali ditanyakan di bulan Ramadan. Udah cukup. Ini udah lebih setengah jam nanti untuk menjawab yang ini saja. Yang sedang nulis berhenti nulis. Ini pertanyaan banyak ditanya tentang sholat tarawih, ya. Dan orang sudah sholat tarawih bersama imam di masjid dan jumlah rokaatnya sudah selesai 11 rokaat. Apakah nanti ketika terbangun atau memang sengaja bangun, karena memang terutama ibu-ibu harus menyiapkan santap sahur untuk keluarganya, tapi masih ada waktu untuk sholat, apakah masih boleh sholat? Masalah ini larinya kepada perbedaan para ulama tentang bolehkah sholat tarawih atau sholat tahajud lebih daripada 11 rakaat. Masalah yang ditanyakan ini larinya kepada perbedaan pendapat para ulama tentang bolehkah sholat tarawih atau sholat tahajud dengan jumlah yang lebih daripada 11 rakaat. Karena di sini ada dua perbedaan para ulama. Sebagian mengatakan nggak boleh. Yang mengatakan tak boleh dengan pendapat dia berpendapat tidak boleh, atau ustadz-ustadz yang berpendapat tidak boleh, dia akan menjawab nggak boleh lagi sholat. Sebagian ulama mengatakan boleh. Sehingga kalau kita bertanya kepada ulama yang mengatakan boleh lebih daripada 11 rakaat, atau ustadz-ustadz yang lebih memegang pendapat ulama yang mengatakan boleh lebih daripada 11 rakaat, maka ia akan menjawab apa? Boleh. Jangan bingung. Ustadz ini mengatakan boleh, ustadz ini mengatakan tak boleh. Karena memang ada dua pendapat di situ. Wallahu a'lam. Kalau ditanyakan ke saya mengatakan boleh. Saya mengatakan boleh. Kenapa? Karena saya berpendapat boleh lebih daripada 11 rakaat. Ustaz, bukankah Nabi SAW disebutkan di dalam hadis
Aisyah mengatakan bahwa Nabi tidak pernah sholat malam di dalam Ramadan atau di luar Ramadan lebih daripada 11 rakaat. Ya, ada hadisnya. Tapi itu perbuatan Nabi. Ketika Nabi SAW ditanya tentang sholat malam, Rasul tidak mengatakan harus, nggak boleh lebih daripada 11. Nggak pernah Rasul mengatakan itu. Di sini ada perbedaan antara apa yang disaksikan oleh Ummul Mukminin daripada amal Rasul dengan ketika Rasul ditanya tentang sholat malam, Rasul tidak mengharuskan umatnya untuk harus seperti beliau dalam jumlah. Rasul dalam sholat malam kadang 11, kadang di bawah itu, kadang hanya 6 rakaat, kemudian beliau witir. Karena apa? Terlalu panjang sholat Rasul kita tercinta di malam hari. Tak pernah lebih daripada 11. Kurang ada. Kurang dari 11 ada. Sholat kita, Rasul kita di malam hari kurang daripada 11 rakaat ada. Lebih tidak. Kenapa? Karena Rasul sholatnya apa? Panjang-panjang. Maka pendapat yang paling afdol adalah ikuti Nabi. Yang paling afdol adalah ikuti Nabi. Cara mengikutinya dua. Satu, jumlahnya. Dua, panjangnya. Kalau ini bisa digabungkan, ini yang paling afdol. Ini yang paling afdol. Apa yang dikerjakan Nabi paling afdol. Tidak lebih daripada 11 rakaat sholat malam kita, namun panjang-panjang. Karena sifat sholat malam Nabi dua, tidak pernah lebih daripada 11, dan sholatnya apa? Panjang, lama. Satu rakaat itu lama sekali. Seorang sahabat mengatakan bahwa saya pernah sholat di belakang Nabi di sholat malam. Rasul sholat, saya sholat di belakang Rasul. Rasul membukanya dengan Al-Baqarah. Dan saya mengira 100 ayat Rasul akan ruku. Ternyata setelah 100 ayat Rasul lanjut baca. Sehingga saya mengira Al-Baqarah akan dibagi dua. Ya sekitar 150 satu rakaat. 150 sisanya, hampir 150 lagi. 130-an lagi satu rakaat yang kedua. Ternyata setelah setengah Al-Baqarah, Rasul baca lagi. Oh, lanjut. Saya akhirnya mengira mungkin setelah Al-Baqarah selesai, Rasul ruku. Ternyata setelah Al-Baqarah, Rasul lanjut baca surat An-Nisa. Sampai selesai. Setelah selesai surat An-Nisa, Rasul lanjut baca surat Ali Imran. Sampai selesai. Dan Rasul membacanya tidak tergesa-gesa dan juga tidak terlalu pelan, qasdan, tengah-tengah. Ya seperti bacaan imam kita tadi lah, tidak tergesa-gesa, tidak juga terlalu pelan. Seperti itu bacaan Rasul. Itu satu rakaat. Al-Baqarah setelah itu, An-Nisa setelah itu, Ali Imran. Ini juga hadis ini menunjukkan bahwa tidak wajib harus urutan. Boleh tidak urutan. Itu satu rakaat. Dan tidak hanya sampai di situ. Setelah selesai Al-Baqarah, tambah An-Nisa, tambah Ali Imran, Rasulullah ruku. Dan ruku'nya hampir sama panjang dengan bacaannya. Kebiasaan Rasul kita tercinta, berapa panjangnya bacaan sholat setelah Al-Fatihah, ruku'nya dimiripkan panjangnya seperti itu. Itu berapa lama ruku'nya? Kata sahabat, sampai saya menginginkan hal yang buruk. Muridnya bertanya, apa yang kau inginkan? Aku ingin keluar dari sholat, membiarkan Rasul sholat sendiri. Gak sanggup. Apabila seseorang bisa meniru Rasul dalam jumlah dan kaifiyat panjang, maka itu yang paling afdol. Namun jumlah rakaat saja tanpa panjang bukanlah ikatan untuk
jumlah. Karena Rasul ketika ditanya oleh umat tentang sholat malam, Rasul SAW tidak mengharuskan umat sholatnya jumlahnya sejumlahnya yang beliau sholat. Rasul mengatakan cara sholatnya 2 rakaat. Apabila takut kalian bertemu dengan fajar, maka tutuplah dengan witir. Rasul tidak memberikan batas jumlah. Oleh karena itu, wallahu a'lam, ya, ana termasuk yang setuju dengan pendapat ulama yang mengatakan boleh lebih daripada 11 rakaat. Namun yang afdol tetap meniru Rasul. Tapi yang ditiru jangan jumlahnya saja. Yang ditiru jumlah dan panjang. Itu yang kita dengarkan dari sebagian ulama. Bahwa sebagian ulama menambah jumlah sholat karena memang nggak sanggup dengan cara sholat panjangnya Rasul, nggak sanggup. Akhirnya dipendekkan dengan jumlah rakaat yang banyak, sehingga menjadi lama juga akhirnya. Wallahu a'lam. Apakah istri paman termasuk salah satu mahram? Istri paman tidak mahram. Istri paman tidak mahram. Jadi kalau paman kita meninggal, kita boleh menikahi istrinya. Bukan istrinya, mantan istrinya, kan udah meninggal dia. Kita boleh menikahi. Oh, masa iya Ustadz, kan udah tua Ustadz. Ya kan ada orang pamannya lebih muda dari dia. Ada nggak orang yang pamannya lebih muda dari dia? Ada. Jadi kalau paman kita meninggal, kita boleh menikahi istri paman kita tersebut. Itu artinya bahwa dia tidak mahram dan tidak termasuk di dalam surat An-Nisa ayat 23 yang bicara tentang mahram. Ustaz, bagaimana caranya mengingatkan keluarga ana untuk tidak merokok? Cara mengingatkan adalah ingatkan. Cara mengingatkan adalah ingatkan. Ngomong. Kalau sanggup. Kalau tidak sanggup ngomong, beli buku tentang rokok. Fatwa-fatwa ulama tentang haramnya rokok, bawa pulang. Itu juga namanya mengingatkan. Ya. Dan hati-hati bicara, kalau kita bicara kepada orang tua, kepada saudara yang lebih tua daripada kita, kenapa? Akhlak kita harus dijaga dalam berbicara. Jangan terkesan menggurui, tapi lebih kepada memberikan nasihat. Ustadz ingin bertanya tentang kedudukan hadis yang mengatakan barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai maka akan dicatat baginya pahala 1 malam penuh. Apakah hadis ini sahih? Karena ada juga yang mengatakan hadis ini dhaif. Wallahu alam, sejauh ilmu yang ada pada ana, hadis ini sahih. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai maka dituliskan untuknya qiyamul lailah, sholat 1 malam penuh. Pahalanya. Dan itu pahala. Tidak menghalangi orang setelah selesai itu untuk melakukan sholat berikutnya. Wallahu a'lam. Apa hukumnya menelan air ludah ketika puasa? Tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa meninggalkan riba secara penuh? Bagaimana caranya supaya kita bisa meninggalkan riba secara total? Ada hadis Nabi yang berbicara akan tiba masanya di mana riba merajalela dan sulit manusia terlepas daripada riba tersebut. Maka berusahalah semaksimal mungkin. Dan sekarang alhamdulillah sudah banyak tempat-tempat menitipkan uang yang tidak ada ribanya, tidak ada bunganya, ya, sehingga kita sudah bisa. Dulu sekali sulit untuk mendapatkan itu. Karena pergi ke salah satu bank
dan bertanya kepada customer service, bolehkah saya buka rekening bank dengan syarat bunganya tidak dimasukkan ke dalam rekening saya. Dulu seperti itu, saking payahnya mencari tempat menitipkan uang, simpan uang yang tidak pakai bunga, tidak pakai istilah bagi hasil. Kalau sekarang alhamdulillah sudah banyak. Di mana-mana udah buka tabungan wadiah. Berapa uang kita yang ada, ya segitu aja yang ada, paling ditarik sekian ribu per bulan sebagai biaya administrasi. Ya udah. Tidak masalah, namanya kita meletakkan uang, tentu mereka butuh biaya administrasi. Wallahu a'lam. Tapi kalau yang dimaksud adalah transaksi riba, maka itu wajib dijauhi. Wajib dijauhi. Ya. Kalau yang ditanyakan adalah transaksi riba. Ustadz, bolehkah sholat qobliyah zuhur 4 rakaat 1 kali salam? Ataukah kita sholat zuhur 2 rakaat 2 rakaat? Allahu a'lam. Ada hadis yang mengatakan sholat zuhur 4 rakaat qobliyah. Sehingga sebagian ulama mengatakan boleh qobliyah zuhur langsung 4 rakaat baru 1 kali salam. Dan sebagian ulama mengatakan tetap 2 rakaat 2 rakaat. Walau 4 rakaat tetap dilakukan 2 rakaat kemudian 2 rakaat. Ada 2 pendapat para ulama dalam bab ini, wallahu a'lam. Apakah boleh saya sholat tarawih sendiri di rumah? Karena di kampung saya orang sholat tarawih 23 rakaat selesai dalam 30 menit. Ini mungkin pertanyaan terakhir pada kesempatan kali ini dari pemirsa. Inilah ketika umat Islam itu targetnya adalah jumlah rakaat. Pokoknya harus 23, bagaimanapun caranya. Ya akhirnya Al-Fatihah 1 nafas sudah. Al-Fatihah 1 nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Nikmatnya di mana? Baca Al-Quran seperti itu. Maka ketika manusia targetnya adalah jumlah rakaat, ini jadinya. Sehingga akhirnya ya seperti tidak tumakninah, dan akan banyak makmum terlambat dari imam, itu pasti. Akan banyak makmum terlambat dari imam. Imam sudah bangkit i'tidal, makmum baru ruku. Imam sudah duduk di antara 2 sujud, makmum belum sampai ke tempat sujud. Dan itu membatalkan sholat. Kalau memang seperti itu keadaan di kampung Anda, maka sholatlah sendirian atau berjamaah di rumah dengan sholat yang lebih sesuai dengan kriteria sholat yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW, aswa'un nasi sariqatan man yasriqu salatahu. Manusia yang paling buruk dalam mencuri adalah orang yang mencuri sholat.
Qila, ditanyakan kepada Rasulullah SAW, fakaifa yasriku salatahu ya Rasulullah, bagaimana cara mencuri solat ya Rasulullah? Qal la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Orang itu tidak menyempurnakan rukuknya dan juga tidak menyempurnakan sujudnya. Itu mencuri di dalam solat. Dan itu yang dikerjakan sekarang oleh sebahagian umat Islam yang target jumlah, yang penting jumlah, dan tidak peduli kepada kesempurnaan bacaan, kesempurnaan ruku, kesempurnaan sujud. Ini kesalahan umat Islam. Dan kita tahu beberapa kisah di sebahagian masjid lain, sampai 23 rakaat itu hanya selesai dalam 7 menit. Wah, itu lebih ngeri lagi. Kalau 30 menit masih mending dibanding yang ini gitu. Si mending. Tetapi ketika segala sesuatu telah menjadi kebiasaan di tengah masyarakat, memang sulit untuk menghapusnya menjadi kebiasaan. Oleh karena itu, bersyukurlah antum ketika berada di tengah sebuah masyarakat yang membiasakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat tarawih 4 malam berturut-turut menjadi imam di masjid. Sisanya Rasul sholat sendirian di rumah. Sisanya Rasulullah sholat sendirian di rumah. Maka sholat sendirian dalam sholat tarawih tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Wallahu a'lam. Sampai di sini pertemuan kita. Sudah lebih daripada setengah jam, lebih kurang 40 menit kita menjawab pertanyaan. Semoga bermanfaat. Karena beberapa malam sebelumnya materi saja tidak ada pertanyaan. Maka kesempatan malam ini Ana buka tanya jawab. Semoga bermanfaat. Sampai di sini pertemuan kita. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.